Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para bapak dan ibu, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita doakan keluarga besar Bapak Al-Ustadz Haji Asep Sofyan LC MPDI yang pada malam hari ini mengundang kita turut mendoakan untuk menantunya almarhum Praka Supriyadi. Kita doakan almarhum Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya, dan Allah tempatkan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Terutama buat istri beliau yaitu Ananda Nawal, ya. Kita doakan biar Allah beri kekuatan, kesabaran, dan ini yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang juga sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Syamsul Falah, guru kita Mukarram Bapak Al-Ustadz Haji M. Harir Rasyadi MA, guru kita Mukarram Bapak Ustadz Haji Nasruddin SAG, dan juga guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Sahibul Hidayah LC, orang tua kita Bapak Haji Rafi'un, guru kita Mukarram Bapak Ustadz Haji Mirwan Mijan MPD selaku Sekjen Dewan Masjid At-Taqwa, dan juga yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Ustadz M. Sohib SE, dan para guru-guru yang lain yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu-satu, namun tidak mengurangi sedikit pun rasa hormat dan takzim saya kepada guru-guru kita semua, para ustazat, para hadirin dan hadirat jamaah majelis tahlil yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini alhamdulillah kita sama-sama hadir, walaupun dari pagi geris baik Pak ya. Alhamdulillah malamnya apa? Terang, alhamdulillah. Ini berkat karunia Allah Pak ya.
Malam ini almarhum Praka Supriyadi sudah 100 hari meninggalkan dunia dan tidak akan kembali lagi. Makanya orang mati disebut apa? Meninggal dunia, karena dunia ditinggalkan. Ini bukan hanya untuk almarhum, kita juga semua yang hidup, yang sehat, yang seger buger, yang kaya, yang susah, yang sakit-sakitan, semuanya pasti apa? Menyusul almarhum. Malam ini juga kita bersaksi bersama bahwa almarhum Praka Supriyadi min ahlil khair, min ahlil jannah. Amin ya rabbal. Para bapak hadirin sekalian, pada kesempatan kali ini saya terima kasih kepada Guru Asep ya, dikasih kesempatan ini, dimana waktu malam pertama sampai malam berikutnya belum sempat hadir, tapi malam ini alhamdulillah bisa turut menghadiri. Para bapak hadirin sekalian, ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama, dalam satu riwayat bahwa manusia itu akan bertemu dengan kematian ada 99 sebab. Ya, 99 sebab. Ada orang yang mati kena wahana apa ya, Pak? Kena corona. Ya, kemarin ya. Kena Covid. Nah, ini sisanya Covid nih. Alhamdulillah masih panjang. Ada orang yang mati karena reruntuhan, kayak saudara-saudara kita di Palestina. Ya, rumahnya dibom, kena reruntuhan, mati. Itu sebab. Ada orang yang mati karena sakit. Ada yang nggak ngapa-ngapain, sakit kagak, kepleset doang apa? Mati. Ada yang lagi tahlil mati, enak gak tuh Pak? Jangan sampai lagi di atas perut jablay mati, itu jangan. Nauzubillah Pak ya. Lagi enak-enak genjot Pak ya. Wah, dia mati malaikat Israel apa? Datang. Kata orang ya. Jadi banyak sebabnya dan kita nggak tahu Pak, apa yang Allah tentukan sebab mati buat kita. Almarhum Praka Supriyadi, yaitu sebabnya yang Allah berikan. Makanya ada satu yang mengatakan apa? Innal mauta khairun lil mu'minin. Bahwa mati itu bagi orang yang beriman itu yang terbaik. Ya, kita ini semua orang beriman, Pak. Jadi kalau ada orang yang beriman mati, dan itu yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kadang-kadang di mata kita, ya Allah masih muda banget ya, baru umur 28 udah dipanggil. Tapi kata Nabi, itu yang terbaik lil mu'min. Ya, karena Allah sayang sama almarhum. Riwayat lain mengatakan innal mauta rahatun lil mu'minin, bahwa mati itu adalah tempatnya orang beristirahat. Jadi almarhum sudah lebih dini Allah istirahatkan. Makanya bapak-bapak kalau pengen cepat istirahat, nah, mati duluan. Jadi mati itu adalah apa, Dok? Istirahat. Kita tahu Pak, almarhum ini tugasnya berat. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Berat itu Pak. Kadang kalau kita melihat hadis Pak, man ra'a minkum munkaron gitu ya,
Kalau kita melihat satu kemunkaran, kata Nabi, falyughayyirhu biyadi, suruh rubah dengan tangannya sendiri. Mungkin kita Pak nggak semuanya bisa, tapi almarhum ini Pak merubah kemunkaran dengan tangannya sendiri, dan ini peringkat pertama dalam hadis ini. Ya, kita kira-kira nih kalau kita melihat kemunkaran, mau langsung pakai tangan kita, apa mau ngomel doang, apa mau pakai doa doang? Nah, kadang-kadang doa doang Pak ya. Ini almarhum luar biasa. Jadi beliau melihat kemunkaran itu Pak di tangan beliau sendiri, dan itu peringkat pertama Pak. Nilai apa? Nilai keutamaannya. Makanya almarhum kata Allah udah istirahat. Ya, suruh istirahat, tugasnya Pak berat. Karena kalau nggak diistirahatkan segera Pak, kita nggak tahu nanti efeknya ke depan. Mungkin buat istri, mungkin buat keluarga, mungkin buat anak beliau Pak ya, kita nggak tahu. Maka kata Allah, kata Nabi apa? Rohatun, suruh istirahat. Alhamdulillah Pak ya. Jadi lihat, kalau mati itu adalah apa? Istirahat. Kalau hidup itu tempatnya bekerja, tempatnya berusaha, tempatnya beribadah. Tapi kalau mati, tempatnya istirahat. Dan istirahat yang terbaik nih almarhum Pak sekarang berada di alam barzah. Maka tadi sudah kita angkat tangan kita. Ya, Allahumma ja'al qabrahu raudhatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikan kuburan almarhum termasuk taman-taman surga. Itu yang kita minta tuh. Tadi sudah dipanjatkan doanya. Ya. Wala taj'al qabrahu hufratan min hufarin nar. Ya Allah, jangan engkau jadikan kuburan almarhum lobang daripada lobang api neraka. Ya, doanya sudah kita minta kepada Allah, sehingga almarhum di alam kubur dapat hembusan angin-angin surga. Dan itu yang disebut Nabi, itulah yang terbaik buat orang beriman ketika mati. Para bapak hadirin dan hadirat sekalian, yang kedua, tadi kita sama-sama Pak ya menyaksikan bahwa almarhum ini min ahlil jannah Pak, min ahlil jannah Pak ya. Kenapa Pak? Karena beliau tercatat dan kita bersaksi bersama, beliau matinya dalam keadaan apa tuh? Syahid Pak ya, syahid, mati syahid karena telah memperjuangkan Pak ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Alam. Kenapa saya bilang bahwa almarhum ini Pak termasuk min ahlil jannah? Ada satu riwayat Pak. Ada seseorang datang ke Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana menurut kamu ya Nabi Allah, kalau ada orang yang merampas harta saya, harta kamu, ada orang yang menodong mau ngambil harta kami?" Kata Nabi apa? Jangan engkau berikan. Ya, jadi kalau ada orang nodong kita Pak, mau ngambil harta kita, jangan diberikan. Kalau seandainya orang itu ya Rasulullah mau bunuh saya, karena kita pertahankan tuh harta ya, bagaimana menurutmu ya Rasulullah? Maka kata Nabi, engkau tercatat tempatnya di dalam surga. Jadi kalau kita belain Pak, belain harta kita, jangan sampai dirampas orang, jangan sampai dirampok orang. Dan ketika orang itu membunuh kita, maka tempat orang yang dibunuh itu adalah apa? Surga. Yang dibunuh Pak, surga. Terus orang itu nanya, bagaimana ya Rasulullah kalau saya yang membunuh dia? Ya Pak ya,
Jadi perampoknya yang kita bunuh. Kata Nabi apa? Dia yang masuk neraka. Tuh Pak, si pembunuh itu apa? Membunuh masuk neraka, dibunuh juga apalagi masuk apa? Neraka. Nah ini alhamdulillah Pak, almarhum Raka termasuk min ahlil jannah. Ya karena apa? Ta'muruna bil ma'ruf. Maka apa? Kata Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Jadi orang manusia yang terbaik kata Allah adalah manusia yang ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ini almarhum Pak. Termasuk apa? Tercatat orang-orang yang apa? Kuntum khairu ummah. Orang terbaik di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga Pak, almarhum ini Pak, tadi sudah jelaskan ya oleh Guru Asep. Orangnya baik, orangnya murah, orangnya sering berbagi. Bahkan saya kadang melihat di Facebooknya beliau Pak, karena saya berteman Facebook dengan beliau tuh. Di sini salah satu tempat majelis zikir Pak. Ya, ditempati rumah ini salah satu majelis zikirnya beliau. Orang-orang yang ahli zikir. Jadi almarhum memang orangnya baik Pak, orangnya murah, orangnya sering berbagi. Maka saya teringat Pak, salah satu potongan ceramahnya Ustazah Halimah Al-Idrus. Kata beliau apa? Kalau pengen hidup itu enak, kata beliau, jangan pelit-pelit. Kalau orang pelit, jauh sama surga. Kalau orang pelit, jauh sama tetangga. Orang pelit, jauh sama temen. Orang pelit, jauh sama saudara. Orang pelit itu temennya setan. Begitu Pak. Ya, kenapa orang pelit itu temannya setan Pak? Kata Allah dalam Al-Quran Pak, as-syaitanu ya'idukumul faqra. Setan itu sering apa? Menjanjikan, sering niup-niup kuping orang itu tentang kemiskinan. Jadi kadang-kadang kita tuh pelit Pak, karena kita takut miskin. Kalau mau bagi sama saudara, ujung-ujungnya harta gua jadi apa? Habis kayak. Tuh, setan tuh begitu tuh. Kalau orang pelit temannya apa tuh? Setan. Jadi setan itu Pak, tempatnya ya'idukumul faqra. Selalu membisik-bisikan, menjanji-janjikan tentang kefakiran, miskin. Lo kalau nolong orang, lo kalau bantu orang, lo jadi cepat miskin, gitu Pak. Sering nggak Pak? Kita kalau ada orang datang minta tolong, kalau gua kasih, aku dari mana beli beras begitu Pak ya? Wa ya'murukum bil fahsya. Dan setan itu Pak selalu nyuruh fahsya ini Pak, kikir, pelit. Iya, pelit. Sebaliknya wallahu ya'idukum maghfirah minhu wa fadlah. Nah, Allah itu selalu menjanjikan yang namanya apa tuh? Ampunan dan karunia. Jadi almarhum ini Pak, orangnya murah tangan Pak ya, dermawan, janji Allah maghfirah wa fadlah, karunia Allah itu maha luar biasa. Maka kita yakin Pak ya, almarhum yang sedang berada di alam barzah ini bersih, dosanya Allah ampun. Dengan sebab apa tuh? Kebaikan-kebaikan yang beliau lakukan. Makanya kata Ustazah Halimah Idrus Pak ya, kalau pengen hidupnya benar, kata beliau nih Pak, maka mulailah dari berwudu yang benar Pak ya. Kalau ada orang wudunya benar, pasti sholatnya benar. Kalau orang sholatnya benar, maka pasti ibadahnya benar.
Kalau orang ibadahnya benar, maka hidupnya pasti benar. Kalau orang hidupnya benar, matinya pun akan benar. Kalau matinya udah benar, Pak, maka orang itu akan benar-benar berada bersama orang-orang yang paling benar, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi kecil tuh Pak, mulainya dari mana tadi? Wudu. Jadi pengaruhnya besar Pak. Ya, jadi kalau wudunya benar, maka sholatnya pasti apa tuh? Benar. Kalau sholatnya benar, hidupnya Pak pasti benar. Makanya Nabi sudah janjikan, fa'in sholahat, kalau sholatnya bagus, sholatnya benar, sholatnya nggak pernah ditinggal, sholatnya mengerti apa yang dia lakukan, faqad aflaha wa anjah, maka orang itu pasti sukses dan berhasil. Di almarhum Pak, sebelum tugas malam itu, beliau sholat dulu sama istri beliau, termasuk sholat sunnat taraweh berjamaah. Ya, biasanya kata jarang sholat bareng di rumah gitu. Tapi malam itu Pak minta supaya sholat bareng. Masya Allah Pak ya. Perhatikan Pak, orang kalau udah nyetor amalan kepada Allah Pak ya, berarti orang ini siap bersih Pak ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya orang yang bersih Pak, hanya orang yang bersih yang diterima Allah. Kalau masih ada yang kotor dalam diri kita Pak, kotor disebabkan mulut kita sering menghina orang, kotor disebabkan telinga kita sering dengerin gosip orang lain, kotor mata kita karena sering melihat apa yang dilarang Allah, kotor hati kita karena selalu geremet. Kan geremet Pak, dengki, iri, hasud ada di dalam. Jangan pernah orang yang kotor itu bisa masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi apa? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu thayyib, Allah itu baik, dan Allah hanya menerima yang baik-baik. Ya Pak ya. Jadi kalau kita masih ngerasa Pak ada yang kotor-kotor Pak ya, jangan harap bisa masuk apa? Surga. Kira-kira mati dekat apa jauh? Jauh Pak ya. Mati dekat apa jauh? Mati dekat Pak. Ya. Kita nggak tahu di pulang dari sini Israel dan jemput dulu. Kayaknya Pak Amin udah siap banget untuk Israel ya. Ya. Tua biarin Pak ya. Tapi yang penting apa tadi? Dibersihkan. Biar ketika kita ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita sudah siap kembali menghadap Allah. Makanya di ujung surah Kahfi Pak, ya, jelas ayatnya. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Kalau ada orang berharap pengen ketemu Allah, Pak ya, syaratnya dua. Falyamal amalan salihah. Yang pertama, lakukan amal soleh. Jadi hanya amal soleh Pak yang diterima Allah. Makanya setiap kali kita melakukan amal soleh, coba Bapak perhatikan di dalam Al-Quran, setiap ayat yang menyebut amal soleh, ujungnya pasti dikasih apa? Jannatin tajri min tahtihal anhar. Artinya apa? Bahwa orang-orang yang melakukan amal soleh, dialah yang berhak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau orang pengen bertemu Allah, yarjuna apa? Liqa'a rabbih, ya, bertemu pengen ketemu Allah, lakukan amal soleh. Ya, amal soleh itu kan Pak, bukan sholat doang, bukan puasa doang. Amal soleh itu pekerjaan yang baik sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan perintah Nabi, itu amal soleh. Apa aja? Ya Pak ya. Allah nyuruh, Nabi nyuruh, amal soleh. Nah,
amal soleh yang dilakukan oleh almarhum Pak, Masya Allah, saya termasuk yang nyerah, dapat nyerah kalau selalu nemuin perampok Pak ya, orang-orang yang preman itu kita nyerah dah ya, tapi beliau Pak, Bismillah. Nah, ini kan amal soleh yang tidak bisa sembarang orang bisa lakukan ya. Maka insya Allah beliau bertemu dengan Allah, membawa amal soleh, dan yang kedua Pak, kata Allah, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Selama kita Pak, hidup kita tidak pernah menyekutukan Allah, disitulah kita pasti akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika meninggal. Dan almarhum Pak, alhamdulillah ya, detik-detik mau berakhir tugasnya di dunia, sudah ketemu Allah dulu dengan melakukan ibadah sholat. Maka insya Allah Pak ya, malam ini kita banyak dikasih nasihat oleh almarhum. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, yang terakhir Pak, tadi kita sama-sama menyaksikan Pak ya, Masya Allah Pak, namanya Zura, saya panggilnya Zura, panjang banget nggak apa Pak ya, Zura Pak ya. Ini sama kakeknya Pak, Lulut, kenal Lulut Pak? Iya, mana-mana kalau nangis, kalau engkongnya kakeknya gendong, diem Pak. Saya yakin Pak, Ananda Zurah ini calon orang sukses Pak ya. Kenapa Pak? Satu, beliau ditinggal dalam keadaan yatim. Anak yatim itu Pak, biasanya psikisnya lebih kuat dengan orang yang punya bapak, karena nggak ada tempat dia bersandar, ya kan? Kalau kita masih punya bapak Pak ya, saya punya anak begitu dah Pak, mulu bledotin bapaknya mulu, minta duit tinggal nedeng Pak ya. Tapi kalau kita dilahirkan dalam keadaan yatim Pak, psikisnya kuat. Saya emang nggak punya ayah, saya tidak punya tempat saya bersandar. Bersandar saya hanya Allah Pak ya. Makanya saya yakin Zurah ini menjadi anak yang kuat Pak ya, yang sukses, yang berhasil ya. Yang kedua Pak, kita sama-sama tahu Pak, coba lihat sejarah Rasulullah. Nabi menjadi seorang nabi, bentengnya, sandarannya Allah. Dari sejak di dalam kandungan, ketika lahir pun memang udah gak punya bapak. Maka insya Allah Pak ya, Zurah ini Zurah, insya Allah seperti yang dikisahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi ibunya Ananda saja Nawal Pak ya, insya Allah pasti kuat. Beda dengan bapak-bapak, kalau ditinggal mati sama apa, bini kuburan belum apa, belum kering udah apa, udah nyari janda Pak ya. Kalau seorang ibu kuat Pak, kuat, pasti saya yakin kuat ya. Ingat aja tadi pesan Nabi yang pertama, innal mauta khairun lil mu'minin. Ini yang terbaik ya. Yang ketiga Pak, tiga ya, tiga empat, empat. Coba lihat dulu Rasulullah ketika bapaknya meninggal, ibunya meninggal, siapa Pak yang ngasuh? Kakeknya Abdul Muthalib ya. Makanya kenapa saya bilang tadi Zurah ini insya Allah menjadi anak sukses. Ama engkongnya Pak efek ya, bersandarnya kepada kakeknya Guru Asep Pak, sama seperti Rasulullah dulu yang mengasuh kakeknya, maka menjadi seorang apa? Nabi. Paling tidak Pak, paling tidak Zurah ini min warasatil anbiya, menjadi pewarisnya para nabi ya. Sekarang lagi rame Pak itu Pak di TikTok Pak itu, TikTok tentang tausiah Halimatul Idrus. Saya termasuk yang sangat mengagumi beliau itu. Kalau berdakwah Pak, yang datang itu bukan 100-200 ribuan, Masya Allah. Dan kalau berdakwah Pak, diundang ke dalam satu acara, nggak boleh ada lanang ataupun mau kameramen kek, mau fotografer, nggak ada
Ya kalau ada ditutup pakai cadar. Kalau nggak ada laki-laki, dia buka cadarnya. Kenapa ibu-ibu saya buka cadar di depan ibu-ibu? Biar ibu-ibu kenal saya. Begitu Pak. Dakwanya Masya Allah luar biasa, dicintai, dan beliau lulusan dari apa? Yaman. Nah insya Allah nih Pak ya, anaknya Guru Asep ya, Ananda Rafi nih ya, Rafif ya, akan melanjutkan ke Yaman Pak. Nanti insya Allah Rafif udah pengalaman, nanti Zurah nyusul, biar menjadi generasi-generasi warasatul anbiya. Karena itu tugas khusus buat Ustazah Nawal ya. Jangan pernah lepas, doain, kawal Zurah dengan doa. Kenapa Pak? Karena doa seorang ibu, doanya mustajab, doanya makbul. Ya. Jadi Ananda Ustazah Nawal ini kawal Zurah dengan doa-doanya. Doa ibunya, doa yang tidak ditolak Allah. Doanya mustajab, pasti manjur Pak. Seperti doanya Ibunda Siti Hajar dengan Ismail Pak. Jadi ketika Ismail ditempatkan di Bakkah, tidak ada kehidupan, tidak ada pepohonan, tidak ada manusia kecuali dua orang itu Pak. Ketika Ismail kehausan Pak ya, seorang ibu nalurinya cepat Pak, melihat Ismail haus, berangkat naik ke Bukit Sofa. Ngapain Pak? Nyari mata air. Ternyata di Bukit Sofa nggak ada air. Tidak ngasuh Pak, seorang ibu tetap berjuang memenuhi kebutuhan putranya. Berangkat Hajar menuju Marwah. Sampai di Marwah pun tidak dijumpai itu mata air. Sampai 7 kali balik Hajar, berangkat dari Sofa ke Marwah, berangkat dari Marwah ke Sofa. 7 kali balik baru keluarlah itu mata air. Diijabahnya doa seorang ibu. Maka untuk Ustazah Ananda Nawal ya, jangan pernah berhenti. Seperti Ibu Siti Hajar, selalu berdoa buat putranya yang terbaik. Kalau pengen jadi apa? Soleh. Maka dititipin doa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbi habli minas salihin. Gitu Pak ya. Rabbi habli minas salihin. Ini doa Pak, doa dari Nabi Ibrahim, doanya mustajab, doanya mujarab, yang menurut manusia tidak mungkin, tetapi menurut Allah, Allah ijabah. Coba bayangin Pak, Nabi Ibrahim membaca doa ini, Rabbi habli minas salihin, sampai usia Nabi Ibrahim 86 tahun. Itu berdoa, doa tadi 86 tahun. Padahal sepanjang 86 tahun Pak, Nabi Ibrahim pengen banget punya anak. Karena udah tua, udah 86 tahun, kulitnya udah kisut, rambutnya udah beruban, istrinya Sarah pun udah kisut, sudah beruban, bahkan Sarah dinyatakan mandul. Tapi Nabi Ibrahim tidak pernah putus asa. Rabbi habli minas salihin. Maka akhirnya nikahlah dengan Hajar. Tidak lama dengan Hajar keluar Ismail. Berkat doanya anaknya soleh, Ismail menjadi seorang nabi. Apa Pak? Bukti kalau Ismail soleh. Disuruh sembelih oleh Allah. If'al ma tu'mar satajuni insyaallah minas sabirin. Wahai anakku Ismail, saya disuruh Allah untuk menyembelih kamu. Karena anaknya soleh Pak, jawabannya soleh. Lakukan ayah, kalau itu memang perintah dari Allah. Pasti engkau akan menjumpai saya orang-orang yang sabar. Beda dengan anak-anak kita Pak. Kalau disuruh apa tuh? Greget disuruh Pak. Disuruh doang. No, lu beli apa kek? Main HP getem aja Pak ya. Apalagi kalau suruh, kita suruh apa?
potong, apalagi Pak? Disuruh ke depan aja, suruh beli gas kayak beli apa Pak ya? Beli matanya. Jerigen nggak tuh? Haji Coy emang anaknya jerigenan itu. Kalau disuruh ya. Nah, Kak Haji Sohe, digepak nih doanya, Rabbi habli minas solihin. Jadi kalau bapaknya soleh, soheh apa soleh? Ya. Kalau bapaknya soleh, pasti anaknya ikut soleh. Kalau anak soleh, nggak ada yang nolak apa yang diperintahkan oleh orang tuanya. Spektakulernya lagi Pak, berkat doa ini apa Pak? Ketika disuruh sembelih tuh Pak, Ismail siap ditanggalkan, siap mau dipotong, Jibril datang Pak, Jibril datang. Ya Ibrahim, nih saya ganti Ismail dengan apa? Dengan kambing. Bukan hanya itu Pak, Jibril datang memberikan kabar gembira. Ketika Ismail mau disembelih, kata Jibril, ya Ibrahim, saya sampaikan kabar gembira, Sarah hamil. Masya Allah tuh Pak. Ya, yang dikatakan mandul ternyata apa tuh? Hamil. Berkat doa apa tadi? Rabbi habli minas solihin. Makanya buat Ananda Ustazah Nawaliyah, jangan pernah tinggalin itu. Ya, terutama warisin anak-anak kita, jangan sampai tinggalkan apa tuh Pak? Sholat. Kalau pengen hidupnya benar, pengen matinya juga benar, pengen ketemu di surga dengan orang yang paling benar, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu aja Pak ya. Berapa menit sih Pak? Nah mari sama-sama kita. Wah baru saya lama begitu. Main HP baik gak? Ya mari sama-sama kita kirimin baca Fatihah Pak ya, buat almarhum Raka Supriyadi. Allah angkat derajatnya, Allah tempatkan dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Putrinya Zurah dan ibunya Nawal, ya Allah bimbing, Allah lindungi, Allah berikan kekuatan, Allah beri kesabaran. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih para bapak sekalian, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Ini Pak dulu tempat saya kalau PPA sama almarhum Guru Tajuddin Pak ya. Rumah ini dulu. Jadi kalau ngaji PPA sini. Ini benar rumah ini. Rumah ini saya kalau ngaji rumah ini. Bukan rumah ono. Ada orang saya ngaji di sini. Ya, kata beliau apa? Gua kalau disuruh ceramah kayak orang suruh ngurut. Ya, enakan diurut apa enakan ngurut, Pak? Enakan diurut, enakan dengerin daripada ngomong ya. Ya, makanya mohon maaf kalau ada kurang-kurang yang berkenan. Terima kasih sekali lagi. Hadanallahu wa ikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.